Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 53. Kok bisa? Maida terkejut. Paman pacar putrinya itu penanggung jawab asosiasi pedagang kali ini. Kenapa dia tak bisa lolos ronde pertama? Saudari tertua, Meisha bahkan terpanas sampai kehabisan kata-kata. Mustahil, ini pasti ada kelalaian. Adik kedua itu tak ada koneksi sama sekali. Mana mungkin bisa terpilih? Dan Mary sendiri juga terkejut dan tidak berani mempercayai ini. Ini, yang terakhir ini aku kan? Ya, Erwin mengangguk ringan. Yang paling bahagia adalah Lina. Ma, yang terakhir itu kamu. Dia sangat bersemangat sekarang, memegang sambil mengayunkan tangan Erwin. Ini serasa mimpi. Mary benar-benar tak menyangka yang terakhir adalah dirinya. Dia sadar dengan kemampuannya sendiri, dan tak ada juga bantuan orang dalam. Bagaimanapun dia mustahil bisa lolos ronde pertama, tapi kenyataannya justru berbeda. Tolong, bagi 5 pemasok yang terpilih untuk tetap tinggal, sedangkan yang lainnya sudah boleh pulang duluan. Penanggung jawab mengumumkan sekali lagi. Begitu suara itu keluar, peserta lain yang tidak berhasil lolos pun meninggalkan tempat. Kedua bibi Lina masih belum pulih dari keterkejutannya barusan. Mary yang lolos benar-benar tak terduga sama sekali. Melihat kedua saudarinya yang mengemasi barang bawaan mereka dan bersiap untuk pulang, Mary merasa sedikit bangga dan melangkah maju sambil berkata dengan sombong. Kak, Dek, udah mau pulang ya? Ngomong-ngomong, bukannya pacar putri kalian itu punya koneksi sama orang dalam? Kok bisa-bisanya nggak lolos ronde pertama? Mary dalam suasana hati super baik saat ini. Dia sudah diejek sebelumnya, tetapi sekarang justru mereka yang punya koneksi sama orang dalam ini yang tak lolos ronde pertama. Kedua saudarinya, yaitu Meisha dan Maida, jadi tak nyaman dan kesal. Kita pergi, jangan sombong dulu ya. Kamu itu nggak mungkin bisa tanda tangan kontrak ini. Meisha dan Maida mau mengamuk, tapi tak bisa. Dan diam-diam mulai menyalahkan pacar putri mereka di dalam hati. Bukannya ada koneksi sama orang dalam, tapi sekarang ronde pertama saja sudah tidak berhasil lolos. Dasar orang yang cuma bisa menyombongkan diri. Melihat kedua saudarinya pergi, Mary merasa puas. Dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Tetapi saat jadi tenang dan berpikir kembali, dia merasa ada yang salah. Apa jangan-jangan ini berkat bantuan dari teman yang dicari Erwin? Mary tak merasa dia beruntung kali ini. Tidak merasa juga kalau materi bahan-bahan yang dia siapkan sangat bagus. Asosiasi pedagang bahan konstruksi setingkat ini terdapat banyak senior berbakat. Hanya mengandalkan kemampuan dan keberuntungan saja, sama sekali tak mungkin bisa lolos. Lagi pula ini adalah bisnis besar dalam negeri yang mengandalkan koneksi pribadi. Setelah memikirkannya, dia merasa sangat tidak mungkin. Gak mungkin anak miskin pedesanya itu benar punya kenalan orang dalam di tempat kelas atas ini kan? Paling cuma karyawan biasa. Mary menebak sendiri dan merasa bingung. Lina yang memegang tangan Erwin tampak sangat bersemangat. Erwin, minta bantuan temanmu juga ya untuk babak kedua nanti. Kalau ini semua sudah selesai, kita traktir dia makan nanti. Lina yakin keberhasilan lolos ke babak kedua kali ini semuanya berkat teman Erwin. Gak perlu, dia tak akan ada di sini juga. Erwin tak ingin mereka tahu kalau orang yang dia cari adalah CEO dari Virtus Group yang merupakan perusahaan induk dari real estate West Garden. Kalau memberitahu yang sebenarnya, mungkin akan membuat mereka terkaget-kaget. Mary dengan ajaibnya berhasil lolos. Bahkan dia sendiri tak bisa mempercayainya. Tetapi kenyataannya memang demikian. Setelah lolos ronde pertama, wawancara diperlukan yang biasanya untuk membahas rincian spesifik kontrak, termasuk harga, layanan, kualitas, purna jual, dan lain-lain. Jika negosiasi disepakati, maka kontrak akan ditandatangani. Begitu juga dengan sebaliknya. Untuk ini, Mary juga sangat yakin. Jadi saat pemasok lain sedang diwawancarai, dia sudah memikirkan detail kontrak yang akan dijawabnya nanti. Namun ketika dia masuk untuk diwawancara, pertanyaan pertama yang diajukan oleh penanggung jawab bukan tentang kontrak, melainkan tentang Erwin.
Nona Milano, aku ingin bertanya, Erwin itu siapanya kamu? Penanggung jawab yang bertanya adalah seorang pria parubaya bernama Andrian yang lihai, cukup kurus, dan punya sepasang mata tajam. Erwin? Mary sedikit terkejut. Penanggung jawabnya tak bertanya tentang detail kontrak, melainkan tentang Erwin. Apa jangan-jangan penanggung jawab ini teman yang dicari Erwin? Namun Erwin sudah bilang sebelumnya kalau temannya tak bisa hadir hari ini. Jadi seharusnya bukan. Lagi pula bagaimana mungkin anak miskin dari pedesaan bisa mengenal penanggung jawab ini? Ketika Mary diam-diam menebak, Andrian bertanya lagi. Nona Milano, boleh beritahu aku apa hubunganmu dengan Erwin? Dia teman sekelas putriku. Mary berkata tanpa sadar. Dia tidak mau mengakui anak miskin seperti Erwin sebagai pacar putrinya di depan orang lain. Oke, begitu. Anda boleh keluar. Adrian mengangguk karena sudah jelas, lalu memberi isyarat kepada Mary untuk keluar. Mary kebingungan. Bukannya penanggung jawab ini seharusnya bahas detail kontrak. Kenapa menyuruhnya pergi begitu selesai tanya tentang hubungannya dengan Erwin? Mary tampak bingung, tanpa sadar bangkit dari kursi dan berjalan meninggalkan ruangan. Sebelum mengambil langkah, dia semakin merasa ada yang tidak beres. Kayaknya aku lolos ronde pertama itu benaran ada hubungannya dengan Erwin. Kalau tidak, tak mungkin penanggung jawab ini bukan dibahas detail kontrak, tapi langsung tanya tentang hubunganku dengan Erwin. Memikirkan kembali hal ini, Mary merasa kesal dengan dirinya sendiri yang mengambil tindakan bodoh. Kemudian buru-buru berbalik dan kembali ke ruangan tadi. Untungnya penanggung jawabnya masih ada di sana. Mary ragu-ragu dan menggerakkan giginya dan berkata dengan kuat. Sebenarnya Erwin itu pacar putriku. Saat mengatakan ini serasa menampar wajahnya sendiri. Karena jelas dia ingin memisahkan Erwin dan Lina. Tapi demi menandatangani kontrak ini, dia sudah tak peduli lagi dan mempertaruhkan segalanya. Oh, serius? Penanggung jawab tiba-tiba menjadi mendengar ini dan memastikan sekali lagi. Betul, dia itu pacar putriku. Mary menemukan saat mengatakan ini, pandangan penanggung jawab itu sudah berbeda terhadapnya dan langsung sadar kalau taruhannya kali ini sudah benar. Tolong, tunggu dulu. Aku mau keluar sebentar. Andrea meninggalkan kata-kata ini dan berjalan keluar untuk menelpon. Namun Mary tetap gelisah di dalam ruangan sambil menunggu dengan sabar. Memikirkan dirinya yang baru saja mengakui Erwin adalah pacar putrinya, itu serasa menampar wajahnya sendiri. Lebih dari 10 menit kemudian, Andrian kembali dengan tergesa-gesa dan tampaknya sudah selesai menelpon. Apa kita sudah boleh bahas tentang detail kontraknya? Mary berpikir bahwa kontrak ini harus ditandatangani hari ini, sehingga dia bisa menekan kedua saudarinya. Kalau pihak penawar ingin menurunkan harga, dia tetap akan setuju tanpa ragu. Yang terpenting adalah kontraknya sepakat. Kalau penawaran sedikit berlebihan juga tak apa, asalkan transaksi ini tak merugikan. Ya, aku sudah bicara dengan CEO Gania. Kami ditelepon tadi, karena Erwin itu pacar putrimu, maka perusahaan real estate Louis Garden kami tak akan merugikanmu. Oh, begini saja. Kami akan mulai bahan bangunan dari perusahaan kalian dengan harga 10% lebih tinggi dari harga pasar. Apakah bisa diterima? Sikap Andrian terhadap Mary menjadi lebih ramah. Apa? 10% lebih tinggi dari harga pasar? Mary tercengang. Awalnya dia berencana untuk menurunkan harga jual demi menandatangani kontrak ini. Tapi tak menyangka begitu banyak pihak yang tahu Erwin pacar putrinya langsung menawarkan harga yang 10% lebih tinggi dari harga pasar untuk membeli bahan bangunan mereka. Ini tak terlalu sesuai dengan logika pasar. Iya, Dona Milano. Kamu sudah melahirkan seorang putri yang baik. Kalau tak ada kendala, kontrak resminya sudah bisa ditandatangani 2 hari lagi. Andrian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sudah bisa? Mary terkejut sekaligus senang. Karena tak menyangka, begitu bilang Erwin itu pacar putrinya, semuanya bisa berjalan selancar ini. Kami akan menyiapkan kontraknya. Karena ini adalah pemasok eksklusif satu-satunya, kami perlu menyusun ketentuan kontrak. Jadi kontraknya baru bisa ditandatangani 2 hari lagi secara resmi. Kami akan memberitahu begitu waktunya tiba. 1
satu-satunya pemasok eksklusif? Mary benar-benar terkejut kali ini. Secara umum, untuk proyek real estate yang begitu besar, biasanya akan ada lebih dari satu pemasok bahan bangunan. Setidaknya 4-5 untuk mulai proyek. Kalau setiap pemasok menghasilkan beberapa jenis bahan bangunan yang berbeda, jadi tidak hanya lebih efisien, tetapi dari segi kualitas juga akan lebih bagus. Jarang ada pemasok konstruksi yang mengambil proyek real estate dan menyiapkan semua bangunannya sendiri. Biasanya hanya pemasok bahan bangunan yang sangat terpercaya atau sangat besar yang bisa mengambil proyek konstruksi real estate yang bernilai sampai 2 triliun rupiah ini. Kamu nggak bercanda kan? Mau tanda tangan kontrak pemasok eksklusif dengan kami? Mary berdiri dari kursi dan bertanya lagi dengan tidak percaya. Iya, karena hubungan putrimu dan Erwin. Kami sangat percaya pada perusahaan, jadi kami mau menandatangani kontrak pemasok eksklusif. Adrian menjelaskan kembali, dan jantung Mary berdetak kencang, karena tak menyangka bahwa kontrak proyek sebesar ini benar berhasil dinegosiasi olehnya. Ini terlalu luar biasa. Tetapi dia juga berpikir bahwa keberhasilan ini semuanya berkat Erwin. Kayaknya kenalan Erwin ini punya posisi yang tak bisa diremehkan di Virtus Group. Kalau tidak, tak mungkin aku bisa mendapat kontrak pemasok eksklusif. Mary merasa malu saat mengingat kembali dirinya yang mengejek Erwin sebelumnya. Bilang kalau kenalan palingan hanya petugas kebersihan atau karyawan biasa. Setelah keluar dari ruangan wawancara, Mary kembali ke ruang tamu. Lina dan yang lainnya sudah menunggu dengan cemas. Melihat Mary berjalan keluar, Lina langsung bergegas ke sana dengan wajah yang gugup. Mah, gimana? Negosiasinya berhasil? Mary melirik Erwin yang masih memakai pakaian murahan. Kemudian melihat putri kesayangannya yang cantik bagaikan bidadari, beserta pakaian merek terkenal di tubuh putrinya. Yang mau dilihat bagaimanapun, kedua orang ini tak serasi sama sekali. Tapi justru anak miskin pedesaan inilah yang membuatnya berhasil menandatangani kontrak senilai 2 triliun di depan begitu banyak pemimpin industri lainnya. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, tapi itulah faktanya. Negosiasinya berhasil. Jadi sesuai taruhanku, aku tak akan kucampur masalah kalian berdua lagi ke depannya. Lakukanlah sesuka kalian. Mary menghela nafas. Kenyataan selalu begitu kejam. Hebat! Lina sangat bersemangat dan segera memeluk Mary dengan gembira. Makasih ya CEO Mary. Meskipun Mary tak begitu menyukai Erwin miskin yang dari pedesaan, tapi bagaimanapun Erwin sudah membantu dan menandatangani kontrak senilai 2 triliun. Jadi dia harus tetap berterima kasih padanya. Jadi malam ini dia menyiapkan jamuan untuk Erwin di rumahnya. Erwin, berkatmu tante bisa berhasil kali ini. Semuanya berkat koneksi darimu. Tapi tante mau tahu, atas nama mana di perusahaan real estate dari West Garden yang kamu hubungi? Tanya Mary dengan penasaran. Dia masih ingat dengan jelas proses peninjauannya. Penanggung jawab hanya bertanya padanya tentang hubungannya dengan Erwin begitu mereka bertemu. Saat tahu cuma hubungan biasa, penanggung jawab itu bahkan tak melihatnya. Tapi begitu tahu putrinya itu pacar Erwin, penanggung jawab itu langsung memperlakukannya secara berbeda. Dan bahkan menawarkan harga beli yang 10% lebih tinggi dari harga pasar. Dapat dilihat kalau orang dalam yang dicari Erwin harusnya punya posisi yang sangat tinggi. Kalau tidak, penanggung jawab itu tak mungkin begitu menghormatinya. Cuma karyawan biasa saja kok. Aku itu kan anak miskin dan tidak berkuasa. Mana mungkin kenal atasan di sana. Erwin menggigit paha ayam sambil mencari alasan. Kalau dia berbicara jujur, takutnya mereka pasti akan terkaget-kaget. Mary merasa malu. Bukankah ini serasa menampar wajahnya sendiri? Karena sebelumnya dia memandang rendah Erwin dan bilang kenalannya di perusahaan real estate West Garden, palingan cuma karyawan biasa atau tukang bersih-bersih. Sekarang hasilnya sudah keluar. Ini tak ada bedanya dengan menampar wajahnya sendiri. Mary tersenyum canggung. Erwin tidak ingin mengatakannya, jadi dia juga tak memaksa untuk terus bertanya. Sebagai gantinya, dia mengambil ponsel dan mengirim pesan ke grup keluarga untuk mengumumkan kabar baik ini. Memang disebut kabar baik, tapi tujuan sebenarnya Mary cuma mau pamer di depan kedua saudarinya dan mengambil kesempatan ini untuk membalas penghinaan siang tadi.
Namun Mary juga tahu dirinya tak punya banyak pengalaman di perusahaan ayahnya. Walau jadi CEO nanti ke depannya, dia mungkin bukan lawan dari kakak tertuanya yaitu Meisha dan pemegang saham lainnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat putrinya dan berkata, "Lina, saat mama jadi CEO nanti, kamu juga datang bantu mama ya. Kedua sepupumu juga ada di perusahaan kakekmu, jadi kalian bisa saling belajar." "Tapi aku gak mengerti bisnis bahan bangunan sama sekali," Rina menjawab dengan mata yang melotot. Mary ingin membujuk lagi, tapi Lukas menyela dengan ekspresi serius. "Bantu ibumu saja. Dia itu tiba-tiba jadi CEO, takutnya di perusahaan kakekmu ada banyak orang yang tak puas." Lukas sendiri adalah CEO, jadi tahu akan terjadi masalah internal seperti ini. Dia juga beberapa kali hampir diturunkan dari posisi CEO-nya. Untungnya Erwin diam-diam membantu. Kalau tidak, keluarganya pasti sudah bangkrut. "Oke," jawab Lina sambil mengangguk. Pada saat yang sama, bibi tertua Lina yang di rumah saat tahu Mary berhasil menandatangani kontrak untuk pemasok bahan bangunan West Garden, merasa terkejut sekaligus kesal. Terutama melihat Mary yang terus pamer di obrolan grup keluarga, yang membuatnya semakin kesal. Adik kedua udah berhasil, kayaknya hidupku di perusahaan akan jadi sulit ke depannya. Saat berbicara, dia melirik putrinya yang bernama Helena dengan tatapan tajam. Dia seharusnya tak usah percaya pada pacar putrinya. Lupakan saja kalau cuma habiskan banyak uang. Tapi babak pertama saja tak lolos. Itu yang membuatnya marah. "Mah, kalau gitu bukannya kita udah gak bisa ambil uang dari perusahaan kakek lagi mulai sekarang?" Helena juga kerja di perusahaan Rick. Jadi ia tahu apa yang ibunya lakukan. Dan tentu saja menjadi penerima keuntungan secara tak langsung. "Masih berani sebut? Kalau bukan karena percaya sama pacarmu itu, kamu pikir kita akan kalah setalak ini? Anak kayak keluarga Bernard apalah itu. Kayaknya juga gak sebaik pacar sepupumu yang miskin itu juga. Beneran gak berguna sama sekali." Pada titik ini Meisha jadi marah. Bersemu